Saat aku ulang tahun, kakakku memberikan hadiah surat yang menyatakan aku bukan anak kandung dari ayah dan ibu kami. Lihatkan, kamu itu cuma anak pungut. Kamu tidak akan dapat harta sedikit pun dari orang tuaku. Aku hanya diam dan menangis. Tapi 2 minggu kemudian, seorang pengacara datang mengadakan rapat darurat pembahasan warisan. Dan apa yang pengacara itu tunjukkan kepadaku membuat mereka semua terdiam membeku. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seolah langit turut merasakan kesedihan yang menyelimuti kediaman keluarga besar Santoso. Rumah mewah bernuansa putih gading itu biasanya tampak megah dan hangat. Namun sejak kepergian ibu 3 bulan yang lalu dan bapak 6 bulan sebelumnya, rumah ini terasa dingin dan mencekam. Windy duduk di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati. Ia menatap nanar pada kursi kosong di ujung meja, tempat di mana ibu biasanya duduk dan tersenyum padanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Windy yang ke-22. Tidak ada kue tart, tidak ada tumpeng, dan tidak ada nyanyian selamat ulang tahun. Windy tidak mengharapkan pesta meriah, ia hanya merindukan kehangatan keluarga yang kini terasa asing baginya. Ia merapatkan gamis panjangnya, mencoba mengusir hawa dingin yang menusuk tulang, sembari menunggu kakaknya, Ihsan, turun untuk makan malam. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga utama. Ihsan muncul dengan wajah kaku dan tatapan mata yang tajam. Di belakangnya mengekor Rina, istrinya, yang berjalan dengan dagu terangkat dan senyum sinis yang tak pernah lepas dari bibirnya. Mereka duduk tanpa menyapa Windy. Suasana makan malam itu hening, hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring porselen. Windy mencoba memberanikan diri untuk memecah kebisuan. Ia berdehem pelan dan mengucapkan rasa syukurnya karena masih diberi umur panjang, berharap kakaknya akan memberikan sedikit ucapan selamat, atau setidaknya senyuman tulus layaknya saudara kandung. Namun, respon yang didapat Windy sungguh di luar dugaan. Ihsan menghentikan suapannya, meletakkan sendok dengan kasar hingga menimbulkan bunyi nyaring yang mengejutkan. Ia menatap Windy dengan pandangan merendahkan, seolah Windy adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Ihsan kemudian merogoh sesuatu dari balik jas rumah yang dikenakannya. Sebuah amplop besar berwarna coklat kekuningan dilemparkannya begitu saja ke hadapan Windy. Amplop itu meluncur di atas meja licin dan berhenti tepat di depan piring makan Windy. Windy tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengira itu mungkin adalah hadiah ulang tahun atau surat peninggalan orang tua mereka yang baru ditemukan. Dengan tangan gemetar, Windy membuka penutup amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen dengan kop surat sebuah laboratorium medis terkemuka. Mata Windy membelalak saat membaca baris demi baris tulisan di kertas itu. Itu adalah hasil tes DNA. Nama yang tertera di sana adalah namanya dan nama almarhum Bapak Santoso. Namun, yang membuat napas Windy tercekat adalah kesimpulan di bagian bawah dokumen tersebut yang dicetak tebal. Probabilitas hubungan biologis 0%. Windy merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Ia membaca ulang tulisan itu berkali-kali, berharap matanya salah menangkap informasi. Namun, tulisan itu tetap sama. Ia mengangkat wajahnya, menatap Ihsan yang kini menyeringai puas. Ihsan berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Windy, lalu membungkuk sedikit untuk membisikkan kata-kata yang tajam. Ia mengatakan bahwa Windy harus sadar diri. Ihsan menuding wajah Windy dan mengatakan bahwa selama ini ia sudah curiga, karena fisik Windy sama sekali tidak mirip dengan bapak. Bapak memiliki postur tinggi besar dan kulit sawo matang, sedangkan Windy bertubuh mungil dan berkulit lebih terang. Ihsan menyebut Windy sebagai anak pungut dan anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Kata-kata itu menghujam dada Windy lebih sakit daripada sembilu. Air mata Windy mulai menetes satu persatu, membasahi jilbab yang dikenakannya. Ia mencoba membela diri dengan suara parau. Ia berkata bahwa ibu dan bapak selalu menyayanginya, tidak mungkin ia bukan anak mereka. Windy mengingat betapa lembutnya kasih sayang bapak saat mengajarinya naik sepeda, dan betapa hangat pelukan ibu saat ia sakit. Kenangan-kenangan manis itu kini terasa seperti pisau yang mengiris hati ketika dihadapkan pada selembar kertas hasil tes DNA. Rina, yang sejak tadi hanya diam menonton, kini ikut angkat bicara. Dengan nada mengejek, Rina mengatakan bahwa wajar saja orang tua mereka bersikap baik, karena mereka orang yang dermawan dan kasihan pada anak telantar. Rina menambahkan bahwa Windy seharusnya bersyukur sudah dipungut dan dibesarkan di rumah mewah, bukan malah berharap mendapatkan bagian warisan. Ihsan kembali membentak Windy. Ia mengatakan bahwa malam ini juga Windy harus angkat kaki dari rumah keluarga Santoso.
Ihsan menegaskan bahwa harta peninggalan orang tua mereka hanya untuk darah daging asli keluarga Santoso, dan Windy sama sekali tidak berhak atas 1 rupiah pun. Windy mencoba memohon. Ia tidak peduli soal harta, ia hanya ingin tetap tinggal di rumah tempat ia dibesarkan, rumah yang menyimpan semua kenangannya bersama orang tua. Ia bahkan rela jika harus bekerja sebagai pembantu di rumah itu, asalkan tidak diusir. Namun, hati Ihsan sudah keras seperti batu. Ia tidak ingin melihat wajah Windy lagi. Ia merasa jijik dan merasa bahwa kehadiran Windy hanya akan mengotori kemurnian silsilah keluarga mereka. Ihsan menarik kursi Windy dengan kasar hingga Windy hampir terjatuh, lalu menunjuk ke arah pintu keluar. Dengan langkah gontai dan air mata yang tak henti mengalir, Windy berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Ia hanya diberi waktu 1 jam untuk mengemas barang-barangnya. Di dalam kamar yang luas dan nyaman itu, Windy merasa sesak. Ia mengambil sebuah koper tua dari atas lemari. Ia tidak membawa banyak barang. Ia hanya memasukkan beberapa pasang baju gamis, jilbab sehari-hari, dan perlengkapan salat. Ia tidak berani mengambil perhiasan atau barang-barang mewah pemberian orang tua, karena takut dituduh mencuri oleh Ihsan. Windy menatap sekeliling kamarnya untuk terakhir kali. Boneka beruang besar di sudut kamar, meja belajar tempat ia menghabiskan malam-malam ujian, dan jendela besar tempat ia sering melamun menatap hujan. Semua itu harus ia tinggalkan. Rasa sakit karena kehilangan orang tua kini bertambah dengan rasa sakit karena dibuang oleh saudara sendiri. Saat Windy menuruni tangga dengan koper di tangan, Ihsan dan Rina sudah menunggu di ruang tamu seolah menjadi penjaga gerbang neraka. Mereka memastikan Windy benar-benar pergi. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata maaf. Ihsan hanya memberikan tatapan dingin yang mengisyaratkan kebencian mendalam. Windy berjalan melewati ruang tamu menuju pintu depan. Di dekat pintu dapur, Bei Ijah, asisten rumah tangga yang sudah mengasuh Windy sejak bayi, berdiri dengan mata sembab. Bei Ijah ingin sekali memeluk Windy, tapi ia takut pada ancaman Ihsan yang akan memecatnya jika ia terlihat membela Windy. Namun, saat Windy melintas di dekatnya, Bei Ijah dengan gerakan cepat menyelipkan sesuatu ke dalam saku gamis Windy. Windy merasakan benda kecil yang keras, namun ia tidak berani melihatnya saat itu. Ia hanya mengangguk pelan pada Bei Ijah sebagai tanda terima kasih dan pamit. Windy melangkah keluar dari pintu utama rumah yang megah itu. Hujan masih turun dengan deras, seolah langit ikut menangis mengiringi kepergiannya. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih beku. Gerbang besi tinggi di depan rumah tertutup perlahan secara otomatis, memisahkan Windy dari masa lalunya, dari kemewahan, dan dari satu-satunya keluarga yang ia kenal. Kini ia berdiri sendirian di pinggir jalan yang sepi, basah kuyup, tanpa tujuan yang pasti, dan dengan status baru yang menyakitkan sebagai anak yang terbuang. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Windy meraba saku gamisnya. Ia mengeluarkan benda yang tadi diselipkan oleh Bei Ijah. Ternyata itu adalah sebuah mushaf Al-Quran kecil berukuran saku dengan sampul bludru merah marun, milik almarhumah ibu yang sangat beliau sayangi. Windy membuka mushaf kecil itu dengan tangan gemetar karena kedinginan. Di sela-sela halamannya, terjatuh sebuah benda logam kecil. Windy memungutnya. Itu adalah sebuah kunci tua yang bentuknya unik, dengan ukiran rumit di bagian kepalanya. Di kunci itu terdapat gantungan kecil berbahan perak dengan inisial huruf I dan W yang saling bertautan. Windy bingung kunci apa ini sebenarnya. Ia tidak pernah melihat kunci seperti ini di rumah. Namun, melihat Al-Quran milik ibu dan kunci misterius ini, secercah harapan kecil tumbuh di hati Windy. Mungkin ibu meninggalkan petunjuk untuknya. Mungkin ibu tahu hari ini akan datang. Windy mendekap Al-Quran itu ke dadanya, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Ia akan bertahan hidup, bukan untuk membuktikan apa-apa pada Ihsan, tapi untuk menjaga kehormatan nama ibu yang selalu mendidiknya menjadi wanita kuat. Malam itu, di tengah badai, perjalanan baru Windy dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Kehidupan Windy berubah 180 derajat. Kini ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit tempat ia dulu tinggal. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan atap yang bocor setiap kali hujan turun. Tidak ada kasur empuk, hanya sebuah kasur busa tipis yang ia gelar di lantai. Suara bising kendaraan dari jalan raya dan teriakan tetangga yang bertengkar menjadi musik latar sehari-hari. Namun, Windy tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa lebih tenang di sini, jauh dari tatapan penuh kebencian kakaknya dan kakak iparnya. Di kamar sempit inilah Windy belajar arti syukur yang sesungguhnya. Ia belajar menghargai setiap butir nasi yang ia makan dan setiap tetes air bersih yang ia gunakan.
Mencari pekerjaan ternyata jauh lebih sulit dari yang Windy bayangkan. Meskipun ia lulusan sarjana ekonomi dengan nilai yang memuaskan, pintu-pintu perusahaan seolah tertutup rapat baginya. Awalnya Windy berpikir ini hanya masalah nasib yang belum berpihak. Namun, setelah 5 kali wawancara kerja yang berakhir dengan penolakan aneh, Windy mulai curiga. Pada wawancara terakhir di sebuah perusahaan retail, manajer HRD yang mewawancarainya sempat keceplosan. Pria itu menatap berkas lamaran Windy dengan ragu, lalu berkata bahwa sebenarnya kualifikasi Windy sangat bagus, bahkan melebihi standar. Tapi, ia kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa perusahaannya memiliki hubungan bisnis yang erat dengan perusahaan keluarga Santoso. Ia mendapat instruksi tidak tertulis untuk tidak menerima seseorang bernama Windy Aulia Santoso, jika ingin kontrak kerjasama mereka tetap aman. Windy pulang dengan langkah gontai hari itu. Ia menyadari betapa jauh tangan kekuasaan Ihsan mencengkeram hidupnya. Kakaknya tidak hanya membuangnya, tapi juga ingin memastikan Windy menderita dan tidak bisa bangkit lagi. Ihsan ingin melihat Windy merangkak kembali ke kaki kakaknya untuk memohon belas kasihan, sesuatu yang Windy bersumpah tidak akan pernah ia lakukan. Di dalam kamarnya yang sunyi, Windy membuka dompetnya. Uang simpanannya semakin menipis. Hanya tinggal beberapa lembar uang ribuan yang cukup untuk makan mie instan selama 3 hari ke depan. Rasa takut akan masa depan sempat menghantui pikirannya. Bagaimana ia akan membayar sewa bulan depan? Bagaimana ia akan makan? Namun, setiap kali kecemasan itu datang, Windy segera mengambil air wudhu dan menggelar sajadah. Malam itu, Windy terbangun di sepertiga malam terakhir. Suasana kontrakan yang biasanya bising kini senyap. Windy melaksanakan salat tahajud, sebuah kebiasaan yang dulu selalu diajarkan oleh ibu. Dalam sujudnya yang panjang, Windy menumpahkan segala keluh kesahnya. Ia tidak mengadu kepada manusia, tapi kepada Sang Pencipta. Ia menangis terseduh-seduh, memohon kekuatan dan petunjuk. Ia berdoa agar hatinya dilembutkan dan dijauhkan dari rasa dendam kepada Ihsan. Ia juga mendoakan kedua orang tuanya agar tenang di alam sana. Setelah salam, Windy merasa hatinya jauh lebih ringan. Ia mengambil Al-Quran kecil pemberian Bei Ijah dan mulai membacanya. Suara lirih Windy melantunkan ayat-ayat suci memecah keheningan malam, memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Selesai mengaji, Windy kembali memegang kunci misterius yang ia temukan di dalam Al-Quran itu. Ia mengamati ukiran inisial I dan W pada gantungannya. Windy menduga I adalah inisial untuk Ihsan dan W untuk Windy. Jika benar, kenapa kunci ini ada di dalam Al-Quran ibu? Dan kenapa hanya ada satu kunci? Windy mencoba memasukkan kunci itu ke lubang kunci pada kotak perhiasan kecil yang ia bawa dari rumah, satu-satunya barang berharga yang ia miliki selain baju. Namun, kuncinya terlalu besar dan tidak cocok. Windy kemudian mencoba mengingat-ingat apakah ibu pernah menunjukkan sebuah kotak atau lemari khusus. Ingatannya kembali ke masa kecil, saat ia sering bermain petak umpet di ruang kerja bapak. Ada sebuah laci di meja kerja bapak yang selalu terkunci rapat, dan tidak pernah boleh disentuh oleh siapapun. Apakah kunci ini untuk laci itu? Tapi bagaimana caranya ia bisa masuk rumah itu lagi untuk membuktikannya? Lamunan Windy buyar ketika ponsel tuanya berdering nyaring. Nama Ihsan muncul di layar. Jantung Windy berdegup kencang. Ia ragu untuk mengangkatnya, takut akan caci maki lagi. Namun, ia berpikir mungkin ada hal penting menyangkut makam orang tua atau hal darurat lainnya. Dengan tangan gemetar, Windy menggeser tombol hijau. Belum sempat Windy mengucapkan salam, suara bentakan Ihsan sudah terdengar memekakkan telinga. Ihsan tidak bertanya kabar Windy, ia langsung menuduh Windy dengan kasar. Ihsan berteriak menanyakan apa yang telah Windy lakukan pada brankas utama di kamar ibu. Suara Ihsan terdengar panik bercampur marah. Ia menuduh Windy telah merusak sistem keamanan brankas itu sebelum pergi, atau mengganti kodenya. Windy mencoba menjawab dengan tenang, meskipun hatinya sakit mendengar tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyentuh brankas ibu. Ia bahkan tidak tahu kode brankas tersebut, karena ibu selalu menjaganya dengan sangat rahasia. Windy mengingatkan Ihsan bahwa sistem brankas itu menggunakan kombinasi sandi angka dan sidik jari biometrik. Ihsan semakin marah mendengar penjelasan Windy. Ia berteriak di telepon, mengatakan bahwa ia sudah mencoba menempelkan jarinya berkali-kali sampai jarinya lecet. Tapi mesin itu terus berbunyi error, dan lampu indikatornya berwarna merah. Ihsan bersikeras bahwa sebagai anak laki-laki dan pewaris sah, sidik jarinya seharusnya dikenali oleh sistem, sama seperti sistem pintu kantor bapak. Ihsan terus memaki, mengatakan bahwa pasti Windy telah bersekongkol dengan teknisi brankas untuk menghapus data sidik jari Ihsan. Ia mengancam akan melaporkan Windy ke polisi atas tuduhan sabotase aset keluarga.
Windy hanya bisa diam mendengarkan amarah kakaknya yang membabi buta. Di balik kemarahan Ihsan, Windy menangkap nada frustrasi yang mendalam. Rupanya, Ihsan sedang butuh uang tunai atau dokumen penting yang ada di dalam brankas itu, dan kegagalannya membuka brankas membuatnya kehilangan kendali. Ihsan akhirnya menutup telepon dengan kasar setelah mengancam akan menyeret Windy jika brankas itu tidak bisa dibuka dalam waktu 24 jam. Windy meletakkan ponselnya di atas sajadah. Ia termenung memikirkan kejadian aneh ini. Brankas itu adalah model terbaru yang dipasang setahun lalu. Ibu pernah bilang bahwa brankas itu diprogram untuk mengenali pola biologis keluarga inti agar warisan aman. Jika Ihsan adalah anak kandung seperti yang ia klaim dan dibuktikan dengan kemiripan fisiknya dengan bapak, mengapa sensor biometrik secanggih itu menolak sidik jarinya? Bukankah DNA dan biometrik memiliki kaitan erat dalam sistem keamanan keluarga mereka? Pertanyaan itu berputar di kepala Windy. Ia menatap kunci kecil di tangannya lagi. Tiba-tiba, sebuah dugaan liar muncul di benaknya. Jika teknologi menolak Ihsan, mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan darah yang mengalir di tubuh kakaknya itu? Atau mungkin, ada rahasia lain yang jauh lebih besar yang disembunyikan ibu di dalam brankas itu, sebuah rahasia yang hanya bisa dibuka oleh pemilik darah yang sesungguhnya. Windy merasa bahwa kunci jawaban dari semua penderitaannya mungkin ada hubungannya dengan brankas yang terkunci itu. Matahari pagi baru saja menyinari gang sempit tempat Windy tinggal, namun aktivitas warga sudah riuh rendah. Windy sedang duduk di teras kecil kontrakannya, menghitung sisa uang receh di dompet yang jumlahnya semakin mengkhawatirkan. Ia sedang menimbang-nimbang apakah uang itu sebaiknya digunakan untuk membeli beras atau membayar pulsa agar bisa terus melamar pekerjaan secara daring. Di tengah lamunannya, suasana gang yang biasanya bising oleh suara anak-anak bermain mendadak senyap. Windy mengangkat wajahnya, heran dengan perubahan suasana yang tiba-tiba itu. Di ujung gang, terlihat sebuah mobil sedan hitam mengilap perlahan masuk, membelah kerumunan warga yang menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Mobil mewah itu tampak sangat kontras dengan jalanan tanah yang becek dan dinding-dinding rumah yang kusam di sekitarnya. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar kontrakan Windy. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu penumpang belakang. Windy tertegun saat melihat sosok yang keluar dari mobil itu. Itu adalah Pak Anwar, pengacara kepercayaan almarhum bapak dan ibu yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Pria parubaya itu tampak berwibawa dengan setelan jas formalnya, namun wajahnya menyeratkan kelelahan yang mendalam. Windy buru-buru berdiri dan menyalami tangan Pak Anwar dengan takzim. Pak Anwar tersenyum tipis. Matanya menatap Windy dengan sorot iba sekaligus bangga melihat ketegaran gadis itu. Tanpa membuang waktu, Windy mempersilakan Pak Anwar duduk di kursi plastik satu-satunya yang ada di teras. Windy merasa malu karena tidak bisa menyuguhkan minuman yang layak. Namun Pak Anwar menepis rasa sungkan itu dengan halus dan berkata bahwa tujuannya datang bukan untuk bertamu, melainkan untuk urusan yang sangat mendesak. Pak Anwar membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna putih dengan segel lilin merah, lambang resmi kantor hukum keluarga Santoso. Ia meletakkan amplop itu di meja plastik di hadapan Windy. Dengan suara berat dan serius, Pak Anwar menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyampaikan undangan resmi rapat pembacaan wasiat final orang tua mereka. Windy terdiam menatap amplop itu tanpa berani menyentuhnya. Ingatan tentang pengusiran Ihsan dan hasil tes DNA yang menyakitkan itu kembali membayangi pikirannya. Dengan suara lirih, Windy menolak undangan tersebut. Ia mengatakan kepada Pak Anwar bahwa ia sudah tahu diri. Ihsan sudah menunjukkan bukti bahwa ia bukan anak kandung bapak, jadi ia merasa tidak berhak hadir di sana, apalagi menuntut harta warisan. Windy menegaskan bahwa ia tidak ingin memperkeruh suasana atau dituduh serakah oleh kakaknya. Mendengar penolakan Windy, Pak Anwar justru tersenyum penuh arti. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap manik mata Windy lekat-lekat. Pak Anwar berkata bahwa dokumen tes DNA yang ditunjukkan Ihsan itu memang asli dan valid secara medis. Windy tersentak, hatinya terasa nyeri mendengar konfirmasi itu. Namun, Pak Anwar segera melanjutkan kalimatnya. Ia mengatakan bahwa meskipun tes itu asli, kesimpulan yang diambil Ihsan adalah salah besar. Ihsan hanya melihat satu sisi fakta dan buta terhadap fakta lainnya. Pak Anwar menegaskan bahwa ada kebenaran yang jauh lebih besar yang selama ini disembunyikan oleh almarhumah ibu, sebuah kebenaran yang hanya bisa diungkap jika Windy hadir dalam rapat tersebut. Pak Anwar menekankan bahwa kehadiran Windy bukan soal harta, melainkan soal meluruskan sejarah keluarga dan menjaga kehormatan ibu. Windy masih ragu. Ia takut kehadirannya hanya akan memicu kemarahan Ihsan yang bisa berujung pada kekerasan verbal lagi. Melihat keraguan di wajah Windy, Pak Anwar merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu emas yang terlihat sangat elegan dan berat. Di kartu itu terdapat chip elektronik dan ukiran nama keluarga Santoso.
Pak Anwar menyerahkan kartu itu ke tangan Windy. Windy menerimanya dengan bingung, merasakan dinginnya permukaan logam kartu tersebut. Pak Anwar menjelaskan bahwa itu adalah kartu akses master untuk sistem perbankan dan aset likuid keluarga. Tanpa kartu itu dan verifikasi biometrik dari pemegang hak waris yang sah, Ihsan tidak akan bisa mencairkan sepeser pun uang dari rekening utama, dan itulah sebabnya Ihsan belakangan ini uring-uringan karena aset keluarga terkunci rapat. Penjelasan Pak Anwar membuat Windy teringat pada telepon marah Ihsan tentang brankas yang tidak bisa dibuka. Ternyata, bukan hanya brankas di rumah, tapi akses ke seluruh kekayaan keluarga juga macet. Pak Anwar menambahkan bahwa sistem keamanan warisan ini dirancang khusus oleh ibu sebelum meninggal. Ibu seolah sudah memprediksi bahwa hari ini akan datang. Pak Anwar meminta Windy untuk percaya padanya sekali ini saja. Ia meminta Windy datang bukan sebagai pengemis harta, tapi sebagai eksekutor wasiat yang akan menentukan nasib keluarga Santoso ke depannya. Kata-kata Pak Anwar membangkitkan keberanian di hati Windy. Ia sadar, ia tidak boleh terus lari dan bersembunyi. Jika ibu sudah menyiapkan semua ini, maka Windy wajib menjalankannya sebagai bakti terakhirnya. Dengan mengucap bismillah, Windy mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk hadir. Pak Anwar bernapas lega, ia berpamitan dan berpesan agar Windy mempersiapkan mentalnya, karena pertemuan besok akan menjadi medan perang yang sesungguhnya. Sepeninggal Pak Anwar, Windy kembali masuk ke kamarnya. Ia menggenggam kartu emas itu erat-erat. Pikirannya berkecamuk. Rahasia apa yang sebenarnya disimpan ibu? Mengapa Ihsan yang begitu yakin dirinya pewaris tunggal justru ditolak oleh semua sistem keamanan harta keluarga? Dan bagaimana nasib Windy yang terbukti bukan anak bapak namun justru diberi kunci akses sepenting ini? Malam itu Windy tidak bisa tidur nyenyak. Ia menghabiskan malam dengan berdoa dan mempersiapkan diri. Ia memilih pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah gamis sederhana yang bersih dan rapi. Ia tidak ingin tampil menyedihkan di depan Ihsan. Ia ingin datang dengan kepala tegak. Besok adalah hari penentuan. Windy berjanji pada dirinya sendiri, apapun fakta yang terungkap nanti, ia akan menerimanya dengan ikhlas. Ia tidak akan membiarkan Ihsan atau siapapun menginjak-injak harga dirinya lagi. Keesokan harinya, Windy tiba di gerbang rumah masa kecilnya tepat pukul 10 pagi. Ia datang menggunakan ojek daring, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan deretan mobil mewah yang terparkir di halaman rumah. Ada beberapa mobil asing di sana, mungkin milik tim pengacara atau notaris yang dibawa oleh Ihsan. Windy menarik napas panjang, menata detak jantungnya yang berpacu cepat, sebelum melangkah masuk melewati pos Satpam. Pak Satpam yang sudah bekerja puluhan tahun di sana menyapa Windy dengan hormat namun canggung, seolah takut terlihat ramah oleh Ihsan. Windy tersenyum menenangkan, memberitahu bahwa ia datang atas undangan resmi Pak Anwar. Saat Windy berjalan melintasi taman depan, ia melihat perubahan yang mencolok. Bunga-bunga anggrek kesayangan ibu sudah tidak ada, diganti dengan patung-patung abstrak yang terkesan kaku dan dingin, selera yang sangat khas dengan gaya Rina yang ingin terlihat modern tapi memaksakan diri. Windy melangkah masuk ke ruang tamu. Suasana di dalam rumah terasa tegang dan penuh intimidasi. Di ruang tengah yang telah disulap menjadi ruang rapat, Ihsan duduk di ujung meja dengan gaya angkuh, mengenakan setelan jas mahal yang pas badan. Di sebelahnya duduk Rina yang sibuk memainkan ponselnya dengan wajah bosan. Di sisi lain meja, duduk dua orang pria asing berwajah kaku yang tampaknya adalah pengacara sewaan Ihsan. Saat Windy muncul di ambang pintu, Rina langsung mendengus keras. Tanpa basa-basi, Rina melontarkan sindiran pedas. Ia bertanya dengan nada mengejek, apakah Windy datang untuk melamar jadi pembantu, karena uang pesangonnya sudah habis. Ihsan tertawa kecil mendengar ucapan istrinya, lalu menatap Windy dengan pandangan meremehkan. Ia berkata bahwa Windy tidak punya malu, karena berani menampakkan batang hidungnya lagi setelah diusir. Windy tidak membalas. Ia hanya berjalan tenang menuju kursi kosong di seberang Ihsan. Sikap tenangnya justru membuat Ihsan semakin kesal. Ihsan menggebrak meja pelan, memperingatkan Windy agar tidak macam-macam hari ini. Ia mengklaim bahwa rapat ini hanyalah formalitas belaka untuk mengesahkan dirinya sebagai pewaris tunggal. Ihsan bahkan sudah menyiapkan tumpukan dokumen yang hanya perlu ditandatangani oleh notaris untuk membalik nama semua aset. Windy duduk dengan punggung tegak, meletakkan tasnya di pangkuan, dan menatap lurus ke arah Ihsan. Tatapannya tidak lagi menyiratkan ketakutan seperti 2 minggu lalu, melainkan keteguhan yang membuat Ihsan sedikit terusik. Tak lama kemudian, Pak Anwar memasuki ruangan dengan membawa tas kerja besar dan sebuah proyektor portabel. Kehadiran Pak Anwar seketika membuat ruangan menjadi hening. Pak Anwar duduk di ujung meja sebagai pimpinan rapat. Ia membuka pertemuan dengan suara tegas dan formal. Ihsan langsung menyela dengan tidak sabar. Ia meminta Pak Anwar untuk segera membacakan poin intinya saja,
dan menyerahkan hak waris kepadanya, agar ia bisa segera mengurus perusahaan yang sedang butuh dana. Ihsan juga menyuruh pengacaranya untuk menyerahkan dokumen legalitas yang menyatakan bahwa Windy adalah anak angkat dan tidak berhak atas warisan menurut hukum perdata. Pengacara Ihsan menyodorkan map berisi hasil tes DNA dan akta-akta pendukung lainnya ke hadapan Pak Anwar. Ihsan tersenyum menang, merasa posisinya sudah tidak tergoyahkan. Ia yakin Pak Anwar tidak bisa berkutik melawan bukti ilmiah tes DNA tersebut. Namun, Pak Anwar menanggapi semua itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak menyentuh dokumen yang disodorkan Ihsan. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah laptop dan menyambungkannya ke proyektor. Layar putih di belakang Pak Anwar menyala. Pak Anwar berkata bahwa sebelum membahas pembagian harta berupa uang dan tanah, ada wasiat non-materi yang harus didengar oleh seluruh anggota keluarga. Ia menjelaskan bahwa wasiat ini direkam langsung oleh ibu seminggu sebelum kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ihsan mendengus kesal, menganggap ini hanya drama sentimental yang membuang-buang waktu. Ia menuntut agar proses ini dipercepat, karena ia ada janji main golf siang nanti. Rina pun ikut menggerutu, mengatakan bahwa orang mati tidak perlu didengarkan lagi ceramahnya. Pak Anwar mengabaikan protes mereka. Ia menekan tombol putar pada laptopnya. Suara kresek statis terdengar sejenak, sebelum akhirnya suara lembut dan khas milik ibu memenuhi ruangan rapat itu. Mendengar suara ibu, hati Windy bergetar hebat. Rasa rindu menyeruak di dadanya, hingga matanya berkaca-kaca. Dalam rekaman itu, suara ibu terdengar lemah namun jelas. Ibu memulai dengan salam dan doa untuk kedua anaknya. Kemudian, nada suara ibu berubah menjadi sedih dan berat. Ibu berkata bahwa ia tahu hari ini akan datang, hari di mana keserakahan mungkin akan mencoba memutus tali persaudaraan. Ibu memohon maaf karena selama ini menyimpan sebuah rahasia besar demi menjaga keutuhan keluarga. Ibu berkata bahwa ia melakukan kebohongan itu karena cinta, namun ia sadar bahwa kebenaran harus tetap diungkapkan pada akhirnya. Wajah Ihsan yang tadinya meremehkan perlahan berubah menjadi kaku saat mendengar kalimat-kalimat ibu. Dalam rekaman itu, ibu berkata, "Ihsan, Windy, dengarkan ibu baik-baik. Apa yang tertulis di atas kertas akta kelahiran kalian, mungkin tidak menceritakan kisah yang sebenarnya tentang dari mana kalian berasal." Suara ibu terdengar terisak sejenak. Ibu tahu kalian mungkin akan saling membenci setelah mengetahui ini, tapi ibu mohon, ingatlah bahwa kalian dibesarkan di rumah yang sama. Rekaman itu berhenti sejenak, memberikan jeda yang mencekam di ruangan itu. Ihsan mulai terlihat gelisah. Ia melirik Pak Anwar dengan tatapan curiga, bertanya-tanya kemana arah pembicaraan ini. Pak Anwar mematikan rekaman itu sejenak. Ia kemudian berdiri dan mengambil sebuah map biru dari tasnya. Ia berkata kepada Ihsan bahwa dugaan Ihsan tentang tes DNA itu benar adanya. Pak Anwar mengakui di depan semua orang bahwa Windy memang secara biologis tidak memiliki hubungan darah dengan Bapak Santoso. Mendengar pengakuan itu, Ihsan langsung bersorak kegirangan. Ia memukul meja dengan penuh kemenangan dan menunjuk Windy sambil tertawa lepas. Ia merasa kemenangannya sudah mutlak. Ia mengejek Windy, mengatakan bahwa bahkan pengacara keluarga pun sudah mengakuinya. Rina ikut tertawa sinis, menyuruh Windy untuk segera keluar dari ruangan sebelum dipanggilkan satpam. Namun, tawa Ihsan terhenti mendadak saat Pak Anwar mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Dengan tatapan tajam menghujam ke arah Ihsan, Pak Anwar berkata dengan nada rendah yang berbahaya. Ia mengatakan bahwa Ihsan melupakan satu fakta hukum yang sangat krusial. Pak Anwar mengingatkan bahwa hampir 90% aset kekayaan keluarga ini, termasuk rumah ini, tanah perkebunan, dan saham mayoritas perusahaan, adalah harta bawaan yang berasal dari warisan keluarga besar ibu, bukan hasil keringat Bapak. Bapak Santoso adalah manajer yang hebat, tapi modal dan aset utamanya adalah milik ibu. Oleh karena itu, hukum waris keluarga besar ibu menetapkan syarat mutlak. Harta leluhur hanya boleh jatuh ke tangan keturunan sedarah atau anak kandung biologis dari ibu. Suasana ruangan berubah menjadi dingin sedingin es. Ihsan terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Anwar. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia lalu berteriak, mengatakan bahwa itu tidak masalah karena ia adalah anak laki-laki ibu, jadi ia tetap berhak atas segalanya. Sementara Windy yang anak pungut tetap tidak dapat apa-apa. Pak Anwar menggeleng pelan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah dokumen baru yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Itu adalah hasil tes DNA kedua. Pak Anwar meletakkannya di tengah meja dan berkata bahwa ini adalah hasil tes DNA antara Windy dan ibu. Ia mempersilakan Ihsan untuk membacanya sendiri jika berani. Windy menahan napas, jantungnya berdegup kencang menunggu kebenaran yang akan terungkap. Ihsan dengan tangan gemetar meraih dokumen itu, matanya membelalak lebar saat melihat angka persentase kecocokan yang tertera di sana.
Sebuah angka yang akan membalikkan seluruh dunianya. Suara desing proyektor menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di ruangan itu sebelum Pak Anwar kembali menekan tombol putar. Rekaman suara ibu berlanjut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang belakang Windy. Dalam rekaman itu, suara ibu terdengar bergetar, seolah menahan tangis yang amat dalam. Ibu bercerita tentang masa-masa sulit di awal pernikahannya, tentang tekanan dari keluarga besar untuk segera memiliki keturunan, dan tentang vonis dokter yang menghancurkan hati bapak. Ibu berkata bahwa bapak divonis tidak akan pernah bisa memberikan keturunan secara alami. Pengakuan ini membuat seisi ruangan terhenyak. Ihsan yang tadinya duduk santai kini menegakkan punggungnya, matanya menyipit tidak percaya. Windy menutup mulutnya dengan tangan, terkejut mendengar rahasia yang selama puluhan tahun tertutup rapat di balik dinding kamar orang tuanya. Namun, Ihsan dengan cepat memutar otak liciknya. Ia tertawa sumbang, memecah keheningan yang menyedihkan itu. Ia menunjuk Windy dengan penuh kemenangan dan berkata bahwa rekaman itu justru semakin membuktikan kebenarannya. Ihsan berteriak lantang mengatakan bahwa jika bapak mandul, maka Windy jelas-jelas adalah anak haram hasil perselingkuhan ibu dengan pria lain. Kata-kata kasar itu meluncur begitu saja dari mulut Ihsan, tanpa memikirkan perasaan Windy, ataupun kehormatan almarhumah ibu mereka. Rina ikut mengompori dengan berdecak sinis, mengatakan bahwa ternyata wanita yang selama ini dianggap suci seperti ibu pun bisa berbuat nista. Windy merasa dadanya sesak, air matanya tumpah bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena tidak terima nama baik ibunya diinjak-injak oleh kakaknya sendiri. Pak Anwar membiarkan Ihsan meluapkan kegembiraannya sejenak sebelum memotong dengan suara baritonnya yang tenang namun mengintimidasi. Pak Anwar membenarkan ucapan Ihsan bahwa Windy memang bukan anak biologis Bapak Santoso. Ia bahkan menunjukkan dokumen medis lama yang mengonfirmasi ketidakmampuan Bapak untuk membuahi. Ihsan semakin di atas angin. Ia merasa posisinya sudah mutlak aman. Ia segera memerintahkan notarisnya untuk mencatat fakta tersebut sebagai dasar hukum pencoretan nama Windy dari hak waris. Ihsan berseru bahwa sesuai hukum dan norma, anak yang lahir bukan dari benih sang ayah tidak berhak menuntut harta gonogini keluarga, apalagi harta pusaka. Akan tetapi, Pak Anwar tidak bergeming sedikitpun. Ia menatap Ihsan dengan sorot mata kasihan, seolah sedang melihat anak kecil yang tidak tahu bahaya di depannya. Pak Anwar kemudian menjelaskan fakta hukum yang selama ini diabaikan oleh Ihsan, karena terlalu silau oleh keserakahan. Pak Anwar mengingatkan Ihsan tentang asal-usul kekayaan keluarga mereka. Ia menjabarkan sejarah bahwa Bapak Santoso hanyalah seorang karyawan biasa sebelum menikah dengan ibu. Semua modal usaha, tanah perkebunan sawit, pabrik garmen, hingga rumah mewah yang mereka tempati saat ini, adalah harta bawaan dari pihak keluarga ibu. Kakek mereka, ayah dari ibu, adalah konglomerat pada zamannya yang mewariskan segalanya kepada putri tunggalnya, yaitu ibu. Wajah Ihsan mulai berubah warna, senyumnya perlahan memudar. Pak Anwar melanjutkan penjelasannya dengan nada yang sangat serius. Ia membacakan klausul utama dalam surat wasiat kakek, yang kemudian diteruskan dalam wasiat ibu. Klausul tersebut berbunyi sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Bunyinya menyatakan bahwa seluruh aset inti keluarga, yang meliputi 90% dari total kekayaan, hanya boleh diwariskan kepada keturunan sedarah atau anak kandung biologis dari ibu. Syarat ini dibuat untuk melindungi harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang asing atau keluarga tiri jika terjadi perceraian atau kematian. Pak Anwar menekankan kata biologis berulang kali, membuat suasana di ruangan itu semakin mencekam. Ihsan mencoba tetap tenang meskipun tangannya mulai berkeringat dingin. Ia menyela penjelasan Pak Anwar dengan nada tinggi, berusaha menutupi kepanikan yang mulai merayap di hatinya. Ihsan berkata bahwa aturan itu justru menguntungkannya. Ia berlogika bahwa karena Windy terbukti bukan anak bapak, dan menurut tuduhannya Windy adalah anak pungut atau anak hasil hubungan gelap yang tidak jelas, maka Windy tetap tidak berhak. Ihsan membusungkan dadanya dan mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya pewaris yang sah karena ia adalah anak laki-laki ibu yang dibesarkan, disusui, dan dirawat oleh ibu sejak bayi. Ihsan merasa bahwa statusnya sebagai anak tertua dan anak laki-laki sudah cukup untuk mengamankan posisinya, terlepas dari fakta medis apapun yang mungkin muncul. Ia tidak menyadari bahwa Pak Anwar sedang menyiapkan kartu truf yang akan menghancurkan argumennya dalam sekejap mata. Pak Anwar menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan tenaga untuk menjatuhkan bom waktu yang sesungguhnya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sebuah map berwarna merah menyala dari dalam tas kerjanya. Berbeda dengan map kuning yang dilemparkan Ihsan pada malam ulang tahun Windy, map merah ini terlihat sangat resmi dengan segel pengadilan. Pak Anwar meletakkan map itu di tengah meja, tepat di antara Windy dan Ihsan. Ia mempersilakan mereka untuk membukanya. Ihsan, yang merasa tertantang, menyambar map itu dengan kasar.
Ia merobek segelnya dan menarik keluar kertas di dalamnya. Matanya bergerak cepat memindai baris-baris angka dan istilah medis yang tertera di sana. Detik demi detik berlalu, dan tiba-tiba saja, wajah Ihsan memucat seperti mayat. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya menegang kaku, seolah tersambar petir di siang bolong. Rina yang penasaran segera merebut kertas itu dari tangan suaminya yang gemetar. Ia membaca bagian kesimpulan dengan suara terbata-bata. Hasil tes DNA tersebut menyatakan bahwa probabilitas hubungan biologis antara Windy Aulia Santoso dan almarhumah ibu adalah 99,9%. Kesimpulannya mutlak, Windy adalah anak kandung biologis dari ibu. Rina ternganga, matanya melotot menatap Windy seolah melihat hantu. Windy sendiri terkejut bukan main. Selama 2 minggu ini, ia hidup dalam bayang-bayang keraguan bahwa dirinya adalah anak pungut yang tidak diinginkan. Kini, selembar kertas itu membuktikan bahwa darah ibu benar-benar mengalir di dalam tubuhnya. Windy menangis haru, rasa syukur membuncah di dadanya. Ia bukan anak buangan, ia adalah putri kandung ibunya. Ihsan menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menyangkal kenyataan di depan matanya. Ia berteriak histeris, menuduh Pak Anwar memalsukan dokumen itu. Ihsan berargumen dengan logika yang kacau. Ia bertanya bagaimana mungkin Windy bisa menjadi anak kandung ibu jika Windy tidak cocok dengan DNA bapak. Menurut Ihsan, jika bapak mandul seperti yang dikatakan Pak Anwar tadi, maka ibu tidak mungkin bisa hamil, kecuali ibu berselingkuh. Pak Anwar menatap Ihsan dengan tatapan tajam, dan menyuruhnya diam untuk mendengarkan fakta medis yang sebenarnya. Pak Anwar menjelaskan bahwa Windy lahir melalui prosedur bayi tabung yang dilakukan di luar negeri 22 tahun yang lalu. Pak Anwar menceritakan kisah perjuangan ibu yang penuh air mata. Karena bapak tidak bisa menghasilkan keturunan, ibu dan bapak sepakat untuk mengambil jalan medis demi mendapatkan anak. Mereka menggunakan sel telur ibu yang sehat. Namun karena kondisi bapak, mereka terpaksa menggunakan donor sperma dari Bank Sperma Internasional yang identitasnya dirahasiakan. Itulah sebabnya DNA Windy tidak cocok dengan bapak. Namun 100% identik dengan ibu. Bapak menyetujui hal ini dan mencintai Windy layaknya darah dagingnya sendiri, karena Windy lahir dari rahim istri yang sangat dicintainya. Pengorbanan bapak untuk menekan egonya dan menerima Windy adalah bukti cinta yang luar biasa. Namun Ihsan justru menggunakan fakta ketidakcocokan DNA itu untuk memfitnah adiknya sendiri. Penjelasan Pak Anwar membuat seisi ruangan hening. Rina tampak mulai menjaga jarak dari Ihsan, menyadari bahwa posisi suaminya kini terancam. Ihsan yang merasa terpojok mencoba mencari celah lain. Wajahnya memerah karena marah dan malu, namun keserakahannya masih menguasai akal sehatnya. Ia memukul meja dan berkata dengan suara bergetar bahwa meskipun Windy anak kandung ibu, itu tidak berarti Ihsan bisa dicoret begitu saja. Ihsan bersikeras bahwa ia juga anak ibu. Ia menuntut agar harta warisan dibagi 2 sama rata. Ia bahkan berani menurunkan egonya sedikit dengan berkata bahwa ia bersedia berdamai dengan Windy asalkan pembagiannya adil, 50 untuknya dan 50 untuk Windy. Mendengar tawaran damai yang terdengar sangat palsu itu, Windy hanya menatap kakaknya dengan pandangan nanar. Ia teringat bagaimana Ihsan mengusirnya tanpa belas kasihan di tengah hujan malam itu. Di mana tawaran damai itu saat Windy memohon tempat berteduh? Pak Anwar tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh arti dan mengerikan bagi Ihsan. Pak Anwar menutup laptopnya perlahan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia menatap mata Ihsan dalam-dalam dan bertanya dengan nada suara yang sangat rendah namun terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Pak Anwar bertanya apakah Ihsan yakin bahwa dirinya juga memiliki hak yang sama dengan Windy. Ia bertanya apakah Ihsan benar-benar yakin bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga Santoso. Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menyesakkan. Ihsan terdiam 1000 bahasa. Ia ingin berteriak menjawab, ya? Namun ada sesuatu dalam tatapan Pak Anwar yang membuatnya ragu. Selama ini Ihsan selalu merasa aman karena ia mirip dengan bapak secara postur tubuh dan gaya bicara. Ia selalu menjadi anak emas yang dibanggakan. Namun, keraguan mulai merayap di hatinya. Kenapa sistem keamanan brankas menolak sidik jarinya? Kenapa ibu membuat wasiat yang menekankan pada keturunan biologis? Dan kenapa Pak Anwar menatapnya seolah-olah ia adalah orang asing di rumah ini? Kaki Ihsan terasa lemas. Ia merasa tanah yang dipijaknya mulai runtuh. Pak Anwar kemudian merogoh tasnya sekali lagi. Kali ini mengeluarkan sebuah amplop tua yang kertasnya sudah menguning dimakan usia. Itu adalah dokumen terakhir yang akan menjadi kunci dari semua misteri ini, dokumen yang akan menjawab siapa sebenarnya Ihsan di keluarga ini. Amplop tua yang diletakkan Pak Anwar di atas meja kayu jati itu, seolah memancarkan aura magis yang membekukan waktu. Kertasnya sudah menguning,
bebercak coklat di beberapa sisinya, dan berbau apek khas dokumen yang telah terkubur puluhan tahun di dalam lemari arsip paling dasar. Windy menatap amplop itu dengan perasaan campur aduk yang sulit dilukiskan, sementara Ihsan menatapnya dengan pandangan nanar seolah amplop itu adalah bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa kewarasannya. Pak Anwar tidak langsung membuka isinya. Ia membiarkan ketegangan merayap perlahan ke setiap sudut ruangan, membiarkan Ihsan bergulat dengan ego dan ketakutannya sendiri. Suasana hening itu begitu mencekam hingga suara detak jam dinding di sudut ruangan terdengar, seperti palu godam yang menghantam kesunyian. Rina, yang biasanya cerewet dan penuh komentar pedas, kini membisu 1000 bahasa. Tangannya mencengkeram ujung taplak meja dengan gelisah. Matanya bergerak liar antara suaminya dan pengacara tua itu. Perlahan, dengan gerakan yang sangat hati-hati seolah sedang menangani benda purbakala yang rapuh, Pak Anwar membuka lipatan amplop tersebut. Ia mengeluarkan sebuah dokumen resmi negara yang diterbitkan lebih dari 30 tahun yang lalu. Kop surat di bagian atas dokumen itu masih terbaca dengan jelas meskipun tintanya mulai memudar, Yayasan Panti Asuhan Kasih Bunda. Mata Ihsan membelalak lebar saat melihat logo yayasan sosial itu. Napasnya mulai memburu, dadanya naik turun dengan cepat seiring dengan kepanikan yang mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia ingin memalingkan wajah, tetapi matanya seolah terpaku pada lembaran kertas itu, dipaksa untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini terkubur rapat oleh kasih sayang orang tua yang begitu besar. Pak Anwar mulai membaca isi dokumen itu dengan suara yang tenang namun tegas. Setiap kata yang diucapkannya menghunjam jantung Ihsan seperti belati tajam. Pak Anwar membacakan fakta bahwa pada tahun 1990, 5 tahun sebelum kelahiran Windy, Bapak dan Ibu Santoso mendatangi panti asuhan tersebut dengan hati yang hancur karena vonis dokter yang menyatakan mereka sulit memiliki keturunan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan yang ditinggalkan di depan gerbang panti, tanpa nama dan tanpa identitas. Bayi itu menangis keras, dan saat ibu menggendongnya, tangisnya seketika berhenti. Jatuh cintalah ibu pada bayi itu. Bapak dan ibu memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut secara sah melalui pengadilan, memberinya nama Ihsan Pratama Santoso, dan bersumpah di hadapan Tuhan untuk membesarkannya seperti darah daging mereka sendiri. Mereka sepakat untuk menutup rapat rahasia ini, bahkan memalsukan narasi kepada keluarga jauh bahwa ibu hamil dan melahirkan di luar kota, semata-mata agar Ihsan tumbuh tanpa beban psikologis dan tidak pernah merasa dibedakan. Ihsan menggelengkan kepalanya dengan violent, tubuhnya gemetar hebat menahan amarah dan penyangkalan yang meledak-ledak. Ia berteriak keras memotong bacaan Pak Anwar, suaranya parau dan pecah memenuhi ruangan rapat yang luas itu. Ia menuduh Pak Anwar berbohong, menuduh dokumen itu palsu, dan bersikeras bahwa ia adalah anak kandung. Ihsan berargumen dengan putus asa bahwa ia memiliki kemiripan dengan bapak. Ia menunjuk hidungnya, matanya, dan postur tubuhnya, mengklaim bahwa semua itu adalah warisan genetik dari Bapak Santoso. Ia berteriak bahwa ia dididik dengan keras oleh bapak, diajarkan berbisnis, dan diperlakukan sebagai pewaris tahta perusahaan, sesuatu yang menurut logikanya tidak mungkin diberikan kepada anak pungut. Penyangkalan Ihsan begitu kuat karena seluruh identitas dirinya dibangun di atas keyakinan bahwa ia adalah putra mahkota, darah biru keluarga Santoso yang berhak atas segalanya. Kehilangan status itu sama saja dengan kematian baginya. Pak Anwar menatap Ihsan dengan sorot mata iba, namun ia tidak mundur selangkah pun. Ia menjelaskan dengan sabar bahwa kemiripan fisik yang sering dibanggakan Ihsan hanyalah sugesti dan peniruan gaya. Ihsan meniru cara berjalan bapak, meniru cara bicara bapak, dan meniru gaya berpakaian bapak sejak kecil karena ia mengidolakan sosok ayahnya. Secara psikologis, anak adopsi seringkali secara tidak sadar meniru orang tua angkatnya begitu sempurna hingga orang lain mengira mereka memiliki hubungan darah. Namun, fakta biologis tidak bisa dibohongi. Pak Anwar menegaskan bahwa jika Ihsan masih tidak percaya, mereka bisa melakukan tes DNA pembanding saat ini juga antara Ihsan dan sampel DNA bapak yang masih tersimpan di rumah sakit. Namun, Pak Anwar memperingatkan bahwa hasilnya akan nihil, sama seperti ketidakcocokan sidik jari Ihsan pada sistem keamanan brankas warisan. Sistem itu dirancang untuk mengenali pola genetik unik dari garis keturunan ibu, dan itulah sebabnya akses Ihsan ditolak mentah-mentah. Kenyataan pahit itu perlahan meresap ke dalam kesadaran Ihsan, meruntuhkan tembok arogansi yang selama ini ia bangun. Tubuhnya merosot lemas di kursi, wajahnya pucat pasi seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar, tangan yang selama ini ia gunakan untuk menunjuk dan menghina Windy. Ironi yang terjadi sungguh sangat menyakitkan. Selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, Ihsan selalu merendahkan Windy, memanggilnya dengan sebutan kasar, dan menuduhnya sebagai anak pungut yang tidak tahu diri. Ternyata, sebutan itu justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Ihsanlah yang sebenarnya, dipungut, dari panti asuhan, diselamatkan dari keterlantaran,
dan diberi kehidupan mewah bak raja. Sementara Windy, yang ia hina dan ia usir, adalah satu-satunya keajaiban biologis yang lahir dari rahim ibu setelah bertahun-tahun penantian dan doa. Windy yang duduk di seberang meja, hanya bisa terdiam dengan air mata berlinang. Ia tidak merasa menang, sama sekali tidak. Hatinya justru terasa sakit melihat kehancuran kakaknya. Ia membayangkan betapa besar cinta bapak dan ibu kepada Ihsan, hingga mereka rela menyembunyikan fakta ini sampai akhir hayat mereka. Mereka ingin Ihsan merasa utuh, merasa memiliki. Namun, cinta yang begitu besar itu justru dibalas Ihsan dengan kesombongan. Windy teringat masa kecil mereka, saat Ihsan selalu melindunginya dari anak-anak nakal di sekolah. Dulu Ihsan adalah kakak yang baik, namun harta dan ambisi telah mengubahnya menjadi monster. Windy menyadari bahwa kunci misterius yang ia temukan di dalam Al-Quran ibu, yang berinisial IW, mungkin adalah simbol harapan ibu agar Ihsan dan Windy tetap bersatu meskipun asal-usul mereka berbeda. Sayangnya, Ihsan telah membuang kesempatan itu jauh-jauh hari. Rina, yang sejak tadi menyimak dengan wajah tegang, tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan kasar. Suara kursi yang bergesekan dengan lantai marmer memecah keheningan. Ia menatap suaminya dengan tatapan jijik dan kecewa yang tidak ditutup-tutupi. Bagi Rina, status sosial adalah segalanya. Ia menikahi Ihsan karena Ihsan adalah pewaris tunggal keluarga Santoso, seorang pria dengan darah ningrat pengusaha. Mengetahui bahwa suaminya hanyalah anak panti asuhan yang tidak punya hubungan darah dengan kekayaan keluarga ini, adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Rina merasa tertipu. Ia mulai memaki Ihsan, menyalahkannya karena tidak tahu asal-usul sendiri, dan telah menyeretnya ke dalam situasi memalukan ini. Pertengkaran suami istri itu terjadi di depan mata Windy dan Pak Anwar, mempertontonkan betapa rapuhnya hubungan yang didasari oleh materi semata. Ihsan mencoba meraih tangan istrinya, memohon pengertian, namun Rina menepisnya dengan kasar seolah tangan Ihsan mengandung penyakit menular. Di tengah kekacauan itu, Pak Anwar kembali bersuara, menarik perhatian semua orang kembali ke meja rapat. Ia belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus dijelaskan, hal yang paling krusial mengenai nasib harta warisan tersebut. Pak Anwar berkata bahwa meskipun Ihsan adalah anak adopsi, secara hukum negara ia tetap memiliki hak waris sebagai anak angkat yang sah, asalkan ia tercatat dalam kartu keluarga dan memiliki akta pengangkatan anak yang valid. Mendengar hal ini, secercah harapan kembali muncul di mata Ihsan. Ia segera menegakkan duduknya, menghapus keringat di dahinya, dan berusaha mengembalikan wibawanya yang sudah hancur lebur. Ia berpegang pada kalimat, hak waris anak angkat, seperti orang tenggelam yang memeluk batang kayu lapuk. Namun, Ihsan lupa bahwa setiap hak selalu datang dengan kewajiban, dan setiap wasiat selalu memiliki syarat. Dan syarat yang ditulis oleh ibu dalam surat wasiatnya, adalah jebakan yang Ihsan buat untuk dirinya sendiri tanpa ia sadari. Pak Anwar menatap Ihsan dengan pandangan yang sangat dalam, seolah sedang melihat seorang narapidana yang sedang menunggu vonis mati. Ia mengingatkan Ihsan tentang kejadian 2 minggu yang lalu, saat Ihsan dengan kejam mengusir Windy dari rumah di tengah hujan deras. Ia mengingatkan Ihsan tentang kata-kata kasar, hinaan, dan fitnah yang dilontarkan Ihsan kepada Windy. Ihsan terdiam, tidak mengerti apa hubungannya kejadian itu dengan hak warisnya. Ia berpikir itu hanyalah masalah moral, bukan masalah hukum. Namun, ia salah besar. Di dalam dunia hukum waris keluarga Santoso, moralitas dan perilaku adalah kunci utama. Ibu, dengan segala kebijaksanaannya, telah memprediksi kemungkinan terburuk dari sifat Ihsan, dan beliau telah menyiapkan mekanisme perlindungan terakhir untuk Windy, sebuah mekanisme yang kini aktif sepenuhnya dan siap melumat habis masa depan Ihsan. Harapan semu yang sempat menyala di mata Ihsan perlahan mulai meredup saat melihat ekspresi Pak Anwar yang semakin serius. Ruangan rapat itu kini terasa seperti ruang pengadilan di mana Ihsan duduk sebagai terdakwa tanpa pembela. Ihsan mencoba membangun argumen hukumnya dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. Dengan suara yang masih bergetar namun berusaha terdengar tegas, Ihsan berkata bahwa ia tidak peduli dengan asal-usul biologisnya. Ia menekankan bahwa di mata hukum negara, anak adopsi memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Ia menuntut agar aset segera dilikuidasi dan dibagi, tidak peduli berapa persentasenya, asalkan ia mendapatkan bagian yang cukup besar untuk menutupi hutang-hutangnya dan menyelamatkan muka di depan rekan-rekan bisnisnya. Ihsan bahkan mulai mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan umum jika Pak Anwar terus mempersulit proses pembagian warisan. Pak Anwar mendengarkan ancaman itu dengan tenang, sama sekali tidak terintimidasi. Ia justru membuka halaman terakhir dari berkas wasiat ibu, halaman yang disegel dengan pita hitam khusus. Dengan suara lantang dan jelas, Pak Anwar membacakan klausul perlindungan persaudaraan yang tertulis di sana. Klausul itu berbunyi sangat spesifik, bahwa anak angkat kami
Ihsan Pratama Santoso, akan mendapatkan hak waris sebesar 50% dari total aset, setara dengan anak kandung kami, Windy Aulia Santoso, dengan syarat mutlak, Ihsan harus menjaga, melindungi, dan tidak memutus tali silaturahmi dengan adiknya. Jika terbukti Ihsan melakukan tindakan zalim, mengusir, menelantarkan, atau berupaya menghilangkan hak Windy, maka status Ihsan sebagai ahli waris gugur total dan seluruh aset jatuh ke tangan Windy sebagai ahli waris tunggal. Kata-kata itu menggema di ruangan, menghantam kesadaran Ihsan dengan kekuatan penuh. Mulutnya ternganga, matanya menatap kosong ke arah Pak Anwar. Klausul itu adalah jebakan yang sempurna. Jika saja Ihsan bersikap baik, jika saja ia menerima Windy apa adanya saat hasil tes DNA pertama keluar, jika saja ia tidak serakah ingin menguasai 100% harta, ia akan tetap mendapatkan separuh dari kekayaan keluarga yang nilainya triliunan rupiah. Ibu sangat adil. Ibu tetap ingin memberi Ihsan bagian yang sama meskipun ia bukan anak kandung. Tapi keserakahan Ihsanlah yang menghancurkan segalanya. Tindakannya mengusir Windy 2 minggu lalu, yang disaksikan oleh para pembantu dan terekam oleh CCTV rumah, adalah bukti tak terbantahkan yang mengaktifkan klausul pembatalan warisan tersebut. Ihsan telah menendang rezekinya sendiri tepat saat ia merasa paling berkuasa. Ihsan melompat dari kursinya, wajahnya merah padam karena amarah yang bercampur dengan kepanikan luar biasa. Ia berteriak bahwa klausul itu tidak adil, bahwa itu jebakan, bahwa ibu tidak mungkin menulis hal sekejam itu. Ia mencoba meraih dokumen di tangan Pak Anwar, berniat merobeknya untuk menghilangkan bukti. Namun, belum sempat tangannya menyentuh kertas itu, 2 orang petugas keamanan berseragam hitam yang dibawa oleh Pak Anwar segera masuk dan menahan tubuh Ihsan. Ihsan meronta-ronta, berteriak memaki Windy, menuduh Windy telah menghasut ibu untuk menulis wasiat gila itu. Windy hanya menunduk, tidak tega melihat kakaknya kehilangan akal sehat. Ia tidak pernah menginginkan semua harta ini, ia hanya ingin diakui sebagai keluarga. Namun, takdir berkata lain, keadilan menemukan jalannya sendiri dengan cara yang sangat presisi. Di saat Ihsan sedang berjuang melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat dari kejauhan, semakin lama semakin keras hingga berhenti tepat di depan lobi rumah utama. Bunyi sirine itu membuat darah di wajah Rina surut seketika. Ia tahu apa artinya itu. Bukan hanya masalah warisan yang menghantui mereka, tetapi juga masalah keuangan perusahaan yang selama ini ditutupi Ihsan dengan gali lubang tutup lubang. Pintu ruang rapat terbuka lebar, dan masuklah 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh auditor perusahaan yang wajahnya tampak kaku. Polisi itu menanyakan keberadaan saudara Ihsan Pratama Santoso. Ihsan yang sedang ditahan oleh Satpam seketika lemas, kakinya tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Kepala polisi itu membacakan surat perintah penangkapan. Ihsan didakwa atas tuduhan berlapis, penggelapan dana perusahaan keluarga sebesar puluhan miliar rupiah, pemalsuan tanda tangan bapak semasa beliau sakit keras untuk mencairkan deposito, dan penipuan terhadap investor dengan menggunakan aset yang bukan miliknya sebagai jaminan. Ternyata, selama orang tua mereka sakit, Ihsan telah menggerogoti perusahaan dari dalam demi gaya hidup mewahnya dan Rina, serta untuk menutupi kerugian judi saham yang ia lakukan diam-diam. Itulah sebabnya Ihsan begitu ngotot ingin menguasai warisan secepatnya dan mengusir Windy. Ia butuh uang tunai segera untuk menambal lubang korupsinya sebelum ketahuan. Namun, dengan gagalnya ia mendapatkan warisan, semua kejahatannya terbongkar seketika karena ia tidak bisa membayar kembali uang yang ia curi. Rina, yang mendengar dakwaan itu, langsung bertindak cepat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia melepaskan cincin berlian di jarinya, dan melemparkannya ke meja di depan Ihsan. Dengan suara dingin dan tanpa perasaan, Rina menyatakan bahwa ia akan mengajukan gugatan cerai hari itu juga. Ia berteriak bahwa ia tidak sudi menjadi istri seorang koruptor miskin dan anak pungut. Ia tidak mau hartanya disita atau ikut terseret dalam kasus hukum suaminya. Tanpa menoleh lagi, Rina mengambil tas mewahnya dan melenggang pergi keluar ruangan, meninggalkan Ihsan yang menatap punggung istrinya dengan pandangan hancur. Ihsan kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Status anak kandung, hak waris, jabatan, istri, dan kini kebebasannya. Polisi mulai memborgol kedua tangan Ihsan ke belakang. Bunyi klik logam borgol itu terdengar sangat menyakitkan di telinga Windy. Ihsan, yang kini tidak memiliki apa-apa lagi untuk disombongkan, menoleh ke arah Windy. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Sorot matanya yang dulu angkuh kini berubah menjadi tatapan memelas penuh keputusasaan. Ia memanggil nama Windy dengan suara serak, memohon belas kasihan. "Dek, tolong Mas. Dek, kita saudara. Kan? Jangan biarkan Mas di penjara. Tolong bicara sama Pak Anwar, cabut laporannya. Mas janji akan berubah." Permohonan itu terdengar begitu menyedihkan. Pria yang 2 minggu lalu melempar Windy ke jalanan seperti sampah,
kini mengemis nyawa pada orang yang sama. Windy berdiri perlahan, kakinya gemetar namun ia memaksakan diri untuk kuat. Ia berjalan mendekati Ihsan yang sedang digiring polisi. Windy menatap wajah kakaknya lekat-lekat, mencari sisa-sisa sosok kakak pelindung di masa kecilnya. Namun yang ia temukan hanya sosok asing yang dirusak oleh ketamakan. Windy merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan kunci kecil berukir inisial, IFW, yang selama ini ia simpan. Ia menunjukkan kunci itu di depan wajah Ihsan. Dengan suara lembut namun tegas, Windy berkata bahwa kunci ini adalah kunci laci rahasia di meja Bapak. Windy baru saja diberitahu Pak Anwar bahwa di dalam laci itu terdapat buku tabungan pendidikan yang disiapkan ibu khusus untuk anak-anak Ihsan, cucu-cucu ibu. Bahkan setelah tahu Ihsan bukan darah dagingnya, dan memprediksi Ihsan akan jadi serakah, ibu tetap memikirkan masa depan cucu-cucunya. Aku tidak akan membalas dendam, Mas, ucap Windy lirih, air matanya menetes jatuh ke lantai. Tapi hukum dunia dan hukum akhirat harus tetap berjalan. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Uang di tabungan ini akan aku jaga untuk anak-anakmu sekolah, bukan untuk menebus kesalahanmu. Jalani hukumanmu, Mas. Bertobatlah di sana. Hanya itu cara untuk membersihkan hatimu yang sudah hitam. Windy memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat Ihsan diseret keluar oleh polisi sambil meraung-raung memanggil namanya. Pak Anwar menepuk bahu Windy pelan, memberikan kekuatan. Ruangan itu kini terasa sangat luas dan sepi, meninggalkan Windy sebagai satu-satunya pewaris kerajaan bisnis Santoso, sebuah kemenangan yang terasa pahit namun melegakan. Badai telah berlalu, menyisakan puing-puing kesombongan yang hancur lebur dan sebuah awal baru yang harus dibangun Windy dari nol. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung perlahan menjauh, membawa serta sosok Ihsan yang dulu begitu angkuh dan berkuasa di rumah ini. Kepergian mobil patroli itu meninggalkan keheningan yang menyesakkan di ruang tamu, megah kediaman keluarga Santoso. Windy masih berdiri terpaku di tempatnya, menatap nanar ke arah pintu utama yang kini tertutup rapat. Tubuhnya terasa begitu ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya ikut terbawa pergi bersama kakaknya, namun di saat yang sama, ada rasa hampa yang menyelinap masuk. Ia tidak pernah membayangkan perebutan warisan ini akan berakhir dengan borgol dan jeruji besi. Windy menarik napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungnya yang masih berpacu tidak karuan. Di sampingnya, Pak Anwar menutup kembali tas kerjanya dengan gerakan perlahan, memberikan waktu bagi Windy untuk memproses semua kejadian yang berlangsung begitu cepat dalam 1 jam terakhir. Bei Ijah, asisten rumah tangga yang setia, memberanikan diri keluar dari persembunyiannya di balik pintu dapur. Wajah tuanya basah oleh air mata. Ia berlari kecil menghampiri Windy, dan langsung memeluk gadis itu erat-erat. Tangis Bei Ijah pecah seketika, menumpahkan rasa rindu dan haru yang tertahan selama 2 minggu ini. Ia mengelus punggung Windy, mengucapkan syukur berkali-kali karena nona mudanya telah kembali dengan selamat dan haknya telah kembali. Windy membalas pelukan itu dengan hangat, merasakan ketulusan yang selama ini hilang dari rumah besar ini. Bei Ijah bercerita dengan suara tersendat bahwa selama Windy pergi, rumah ini terasa seperti neraka. Ihsan dan Rina sering bertengkar hebat, membanting barang, dan memarahi para pekerja tanpa alasan jelas. Suasana rumah yang dulu damai saat ada ibu, berubah menjadi panas dan penuh aura negatif. Windy mendengarkan dengan sabar, menyadari bahwa keserakahan Ihsan tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga merusak ketenangan orang-orang di sekitarnya. Setelah menenangkan Bei Ijah, Windy ditemani Pak Anwar berjalan menuju ruang kerja Bapak. Ruangan itu tampak berantakan. Berkas-berkas berserakan di lantai, laci-laci terbuka paksa, tanda kepanikan Ihsan yang berusaha mencari aset likuid sebelum ditangkap. Windy melangkah masuk dengan hati-hati. Ia mendekati meja kerja besar dari kayu mahoni itu. Ingatannya kembali ke masa kecil, saat ia sering duduk di pangkuan bapak di kursi ini. Windy mengeluarkan kunci kecil berukir inisial, IFW, dari saku gamisnya. Tangannya sedikit gemetar saat mencocokkan kunci itu dengan lubang kunci pada laci tersembunyi di bagian bawah meja, laci yang tidak pernah bisa dibuka oleh siapapun, bahkan oleh Ihsan yang sudah menggeledah ruangan ini berkali-kali. Dengan bunyi klik yang halus, laci itu terbuka. Aroma kertas tua dan melati kering menyeruak keluar, aroma khas ibu. Di dalam laci itu, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan emas batangan. Yang ada hanyalah sebuah kotak kayu sederhana, dan beberapa buku tabungan. Windy membuka buku tabungan itu. Tertera nama anak-anak Ihsan, keponakan-keponakan Windy yang masih kecil. Nilainya cukup besar, dipersiapkan khusus untuk biaya pendidikan mereka hingga perguruan tinggi. Windy tertegun. Di balik sikap diamnya, ibu ternyata sudah memikirkan nasib cucu-cucunya. Ibu tahu bahwa suatu hari Ihsan mungkin akan jatuh karena sifatnya, dan ibu tidak ingin cucu-cucunya terlantar akibat dosa ayahnya.
Windy juga menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan oleh ibu. Surat itu ditujukan untuk Windy. Dalam surat itu, ibu menuliskan permohonan maaf karena menyembunyikan fakta adopsi Ihsan. Ibu menulis bahwa ia sangat menyayangi Ihsan, namun ia juga takut sifat Ihsan yang keras dan ambisius akan melukai Windy jika kebenaran terungkap di waktu yang salah. Ibu berpesan agar Windy menjadi air yang memadamkan api, menjadi penyejuk saat keadaan memanas. Membaca surat itu, air mata Windy kembali menetes. Ia bersumpah akan menjaga amanah ini. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat sibuk dan melelahkan bagi Windy. Berita penangkapan Ihsan Pratama Santoso menjadi tajuk utama di berbagai media lokal. Skandal penggelapan dana dan perebutan warisan keluarga konglomerat menjadi santapan publik. Windy, yang tidak terbiasa dengan sorotan kamera, memilih untuk menutup diri dari media dan fokus membenahi kekacauan internal. Ia didampingi Pak Anwar mendatangi kantor pusat perusahaan keluarga. Kedatangan Windy disambut dengan suasana tegang. Para karyawan yang selama ini terbiasa dengan gaya kepemimpinan Ihsan yang otoriter dan penuh tekanan, merasa was-was. Mereka takut Windy akan melakukan pemecatan massal sebagai aksi bersih-bersih orang-orang Ihsan. Windy melihat ketakutan di mata mereka. Ia sadar, tugas pertamanya bukan meningkatkan profit, melainkan memulihkan kepercayaan. Dalam rapat direksi pertamanya, Windy tampil sederhana namun berwibawa. Ia tidak duduk di kursi ujung meja yang biasa diduduki Ihsan layaknya raja. Ia memilih berdiri di samping meja, menatap satu persatu manajer dan stafnya. Windy berbicara dengan suara tenang, tanpa teks pidato yang rumit. Ia meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan memastikan bahwa perusahaan akan tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pemecatan sepihak bagi mereka yang bekerja jujur. Namun, ia juga memberikan ultimatum tegas bahwa budaya korupsi, manipulasi data, dan penjilat yang subur di era Ihsan harus dihentikan hari ini juga. Windy memperkenalkan sistem audit transparan yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Pendekatan Windy yang manusiawi namun tegas ini perlahan mencairkan ketegangan. Para karyawan senior yang dulu loyal pada Bapak mulai melihat bayangan kepemimpinan Bapak dalam diri Windy. Harapan baru mulai tumbuh di kantor yang sempat suram itu. Sementara itu, urusan di rumah juga tidak kalah peliknya. Rina, istri Ihsan, datang kembali 2 hari setelah penangkapan suaminya. Ia tidak datang untuk meminta maaf atau menanyakan kabar Ihsan, melainkan untuk mengambil barang-barang pribadinya. Rina datang membawa truk pindahan dan beberapa orang bayaran. Dengan gaya yang masih sombong meski statusnya sudah jatuh, Rina memerintahkan orang-orangnya mengangkuti segala hal yang bisa dibawa. Tidak hanya baju dan tas mewah, ia juga mencoba mengambil lukisan-lukisan dinding, vas bunga kristal, bahkan mencoba mencopot lampu gantung di ruang tamu. Windy yang melihat kejadian itu segera bertindak. Ia berdiri di depan pintu, menghalangi jalan Rina. Windy berkata dengan tegas bahwa Rina hanya boleh membawa barang-barang pribadi seperti pakaian dan perhiasan yang dibeli dengan uang pribadinya sendiri, bukan aset rumah yang merupakan bagian dari warisan keluarga Santoso. Rina mengamuk. Ia berteriak memaki Windy, menyebutnya pelit dan jahat. Ia mengklaim bahwa barang-barang itu adalah haknya sebagai menantu. Namun, Pak Anwar yang sudah bersiap di sana segera menunjukkan daftar inventaris aset. Pak Anwar mengingatkan Rina bahwa karena Ihsan terbukti melakukan penggelapan dana, maka aset-aset yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan tersebut kini dalam status penyitaan untuk audit. Jika Rina nekat membawa barang-barang berharga tersebut, ia bisa didakwa sebagai penadah atau sekutu dalam tindak pidana pencucian uang. Mendengar ancaman pidana, nyali Rina menciut. Ia akhirnya hanya membawa koper-koper berisi pakaian dan pergi meninggalkan rumah itu sambil menyumpah serapah. Windy menatap kepergian kakak iparnya itu dengan rasa iba. Rina adalah contoh nyata manusia yang dibutakan oleh materi, yang kehilangan segalanya saat sandaran hartanya runtuh. Setelah rumah benar-benar kosong dari pengaruh Ihsan dan Rina, Windy memulai renovasi spiritual. Ia tidak mengubah struktur bangunan, tetapi ia mengubah isi rumah itu. Patung-patung abstrak yang dulu dipasang Rina diturunkan. Lukisan-lukisan aneh diganti dengan kaligrafi ayat suci. Windy juga mengumpulkan seluruh pekerja rumah tangga. Ia menaikkan gaji mereka yang sempat dipotong oleh Ihsan dan memberikan jaminan kesehatan yang layak. Windy ingin rumah ini kembali menjadi rumah yang penuh berkah, seperti saat ibu masih ada. Setiap malam Jumat, Windy mengadakan pengajian bersama anak-anak yatim di ruang tengah yang luas. Lantunan ayat suci Al-Quran kini menggantikan suara denting gelas pesta yang dulu sering diadakan Ihsan. Rumah itu perlahan mulai bernafas lagi, memancarkan cahaya ketenangan yang sempat redup. Windy, meskipun lelah fisik mengurus perusahaan dan rumah, merasa hatinya sangat lapang.
Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan ujian sesungguhnya adalah bagaimana ia menghadapi Ihsan nanti, saat emosi sudah mereda dan kenyataan hidup di penjara mulai menghancurkan mental kakaknya itu. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar menghantam keluarga Santoso. Waktu seolah berjalan dengan caranya sendiri, menyembuhkan luka-luka di permukaan meski bekasnya tetap ada selamanya. Rumah besar di kawasan elit itu kini tidak lagi terlihat angkuh dan tertutup. Pagar besinya sering terbuka, menyambut tawariang anak-anak kecil yang berlarian di halamannya. Windy telah menepati janjinya untuk mengubah sebagian sayap kiri rumah utama menjadi rumah tahfidz, tempat belajar menghafal Al-Quran bagi anak-anak yatim piatu yang kurang mampu. Setiap sore, pemandangan anak-anak berbaju koko dan bergamis kecil yang sedang menyetor hafalan menjadi oase tersendiri bagi Windy sepulang dari kantor. Keberadaan mereka mengisi kekosongan hati Windy yang hidup sebatang kara, sekaligus menjadi sedekah jariah yang terus mengalir untuk almarhum bapak dan ibu. Di perusahaan, Windy telah membuktikan bahwa keraguan orang-orang terhadapnya adalah salah. Di bawah kepemimpinannya, PT Santoso Group perlahan bangkit dari keterpurukan finansial akibat ulah Ihsan. Windy menerapkan prinsip bisnis syariah yang ketat, menolak segala bentuk suap dalam tender proyek, dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Awalnya banyak rekan bisnis yang mencemooh gaya Windy yang dianggap terlalu alim dan kaku untuk dunia bisnis yang keras. Namun, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kepercayaan investor kembali pulih karena transparansi laporan keuangan yang disajikan Windy. Profit perusahaan mulai naik secara sehat, bukan hasil manipulasi angka. Windy dikenal sebagai pemimpin yang lembut namun memiliki integritas baja. Ia tidak segan turun ke pabrik, makan siang bersama buruh, dan mendengarkan keluhan mereka, hal yang tidak pernah dilakukan Ihsan seumur hidupnya. Suatu pagi yang cerah, Windy bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat yang selama ini ia hindari. Ia mengenakan gamis berwarna biru langit yang lembut dan jilbab senada. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang berisi makanan rumahan, rendang daging, sayur lodeh, dan sambal terasi. Itu adalah menu favorit Ihsan sejak kecil. Hari ini, Windy memutuskan untuk mengunjungi kakaknya di rumah tahanan, Rutan, Salemba. Selama 6 bulan ini, Windy hanya memantau proses hukum Ihsan melalui Pak Anwar. Ia tahu Ihsan telah divonis 5 tahun penjara atas semua kejahatannya. Windy sengaja memberi jarak waktu, membiarkan Ihsan merenung dalam kesendirian, membiarkan dinding penjara yang dingin mengikis ego kakaknya yang setinggi langit. Kini, Windy merasa sudah waktunya untuk datang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa. Langkah kaki Windy menggema di lorong rutan yang lembab dan berbau karbol. Suasana di sana suram, kontras dengan cerahnya matahari di luar. Petugas sipir mengantar Windy ke ruang kunjungan yang dibatasi sekat kaca tebal. Windy duduk di kursi besi yang dingin, menunggu dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian, pintu di seberang sana terbuka. Seorang pria kurus dengan kepala plontos dan seragam biru kusam berjalan masuk dengan langkah gontai. Windy nyaris tidak mengenali sosok itu. Pria itu adalah Ihsan, tapi bukan Ihsan yang ia kenal. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini menyusut drastis, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya kusam tidak terawat. Namun, yang paling menyedihkan adalah matanya. Mata yang dulu selalu memancarkan kesombongan dan api ambisi, kini redup, kosong, dan penuh ketakutan. Ihsan tampak seperti orang yang sudah kalah telak oleh kehidupan. Ihsan duduk perlahan di hadapan Windy. Ia tidak berani menatap mata adiknya. Ia menunduk, memainkan jemarinya yang kasar. Keheningan menyelimuti mereka berdua selama beberapa menit. Windy menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia tidak ingin menangis di depan Ihsan, ia harus kuat. Windy menyodorkan rantang makanan itu lewat lubang kecil di bawah kaca pembatas. "Mas, ini Windy bawakan makanan kesukaan Mas." "Masakan Bei Ijah," ucap Windy lembut, mendengar suara adiknya yang masih memanggilnya. "Mas," bahu Ihsan bergetar. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu basah oleh air mata. Ihsan tidak menyangka Windy akan datang. Ia mengira Windy akan membiarkannya membusuk di penjara dan melupakannya, seperti yang dilakukan Rina dan teman-teman sosialitanya yang menghilang begitu saja saat ia jatuh. "Kenapa kamu datang, Win?" tanya Ihsan dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. "Aku sudah jahat sama kamu. Aku sudah usir kamu. Aku ambil hak kamu. Aku bahkan hina kamu anak haram. Kenapa kamu masih mau lihat aku?" Pertanyaan itu meluncur bersama isak tangis yang tertahan. Windy tersenyum tipis, senyuman yang penuh ketulusan. Ia menjawab bahwa seburuk apapun perlakuan Ihsan, mereka tetaplah saudara yang dibesarkan di bawah atap yang sama, meminum air yang sama, dan dididik oleh orang tua yang sama.
Windy berkata bahwa ia sudah memaafkan Ihsan, bukan karena Ihsan pantas dimaafkan, tapi karena Windy ingin hatinya tenang dan ibu bahagia di alam sana. Kemudian, Windy mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Amplop itu berisi dokumen penting yang selama ini disimpan Pak Anwar. Windy menyodorkannya kepada Ihsan. Mas, bacalah ini nanti di sel. Ini adalah hasil tes DNA asli Mas yang dulu Mas minta. Tapi ini bukan untuk membandingkan Mas dengan bapak atau ibu. Ini adalah tes DNA yang melacak garis keturunan Mas yang sebenarnya. Ihsan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Windy melanjutkan, Pak Anwar berhasil melacak yayasan panti asuhan itu. Dokumen ini mungkin bisa membantu Mas menemukan siapa orang tua kandung Mas sebenarnya jika Mas sudah bebas nanti. Bukan untuk membuang Mas, tapi agar Mas tahu asal-usul Mas dan bisa berdamai dengan takdir. Ihsan mendekap amplop itu ke dadanya. Ia menangis terseduh-seduh, kali ini tangisan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari betapa kerdilnya dirinya dibandingkan hati adiknya yang seluas samudra. Di saat ia sibuk memalsukan jati diri demi harta, Windy justru membantunya menemukan jati dirinya yang asli tanpa menghakimi. Windy juga menyelipkan amplop lain berisi sejumlah uang tunai. Ini untuk keperluan Mas di sini. Beli sabun, beli makanan tambahan. Jangan khawatir soal anak-anak Mas. Biaya sekolah mereka sudah Windy lunasi sampai lulus SMA dari uang tabungan yang disiapkan ibu. Rina memang sudah pergi, tapi anak-anak Mas tidak akan terlantar. Waktu kunjungan habis. Sipir memberi tanda. Ihsan berdiri dengan enggan. Sebelum berbalik pergi, ia menatap Windy lekat-lekat. Terima kasih, Dek. Maafkan kakak. Tolong doakan kakak, ucapnya lirih. Windy mengangguk mantap. Ia melihat punggung Ihsan menjauh, menghilang di balik pintu besi yang berat. Meskipun Ihsan masih harus menjalani sisa masa hukumannya, Windy melihat ada sedikit cahaya harapan di mata kakaknya tadi. Cahaya pertobatan. Windy tahu, penjara ini mungkin adalah tempat terbaik bagi Ihsan saat ini untuk mencuci jiwanya dari noda duniawi. Windy melangkah keluar dari gedung rutan. Sinar matahari siang menyambutnya dengan hangat. Ia menghirup udara bebas dalam-dalam, merasakan oksigen memenuhi paru-parunya. Langit di atas Jakarta tampak biru cerah, awan putih berarak perlahan. Windy merasa sangat lega. Plong. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi perebutan. Semuanya sudah kembali pada tempatnya sesuai takdir Tuhan. Ia meraba dadanya, merasakan detak jantung yang tenang. Windy melangkah menuju mobilnya dengan senyum mengembang. Hidup baru sudah menanti di depan. Ada perusahaan yang harus dikelola, ada anak-anak tahfidz yang harus dibimbing, dan ada masa depan yang harus ia ukir dengan tangannya sendiri. Windy Aulia Santoso, sang pewaris yang sempat terbuang, kini berdiri tegak sebagai pemenang kehidupan yang sesungguhnya.